Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Taliban, kita kembali ilmu mawaris ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kita hidayah dan taufik untuk terus bersabar mengamalkan ajaran Islam dan menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Islam, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang termasuk di dalam hadis Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan untuk dirinya, Allah fahamkan dia dalam masalah agama. Sekarang terakhir kita masalah al-ukhtu li'um atau al-akh li'um. Ingat ya taliban, anak-anak ustaz, lil ikhwah al-akhwat ini ya, saudara-saudari seibu memiliki kekhususan, di antaranya yang laki-laki tidak bisa menarik yang perempuan menjadi asabah. Di antaranya yang lain adalah baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Itu di saudara-saudari seibu. Kita sudah membicarakan dia punya hak ada berapa ini? Dua ya, 1/6 dan 1/3. Adapun ini kan bukan hak mahjub ya, enggak mendapat apa-apa. Dan telah kita membicarakannya. Sekarang kita masuk pada setelah selesai al-furud ya, ashabul furud. Kan masalah waris ini kan hanya dua, ya ashabul furud dan juga kemudian asabah ya, at-ta'sib. Nah, sekarang kita masuk masalah at-ta'sib. At-ta'sib. Ya, perhatikan ya taliban. Nasihat Ustadz untuk kita bersama, tentunya juga untuk Ustadz kalian ini adalah buku kan sudah berada di tangan kalian, maka buat jadwal, baca dia anakku. Enggak mesti kalian itu mengikuti pelajaran ini sebatas yang sampai di situ saja kita kaji. Baca dia sampai habis, ulang lagi. 5 kali putaran saja satu buku, udah hebat itu anakku. Ya. Yang penting ya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya. Malas itu enggak ada obatnya, harus dilawan dia itu ya. Lughatan, secara bahasa, ta'sib adalah al-ihatah, meliputi, itu bahasa ihatah, meliputi ya. Meliputi. Kenapa dikatakan dia secara bahasa meliputi ya? Karena dia masuk dari semua sisi, mengambil harta itu sisa itu dia ambil semuanya, kan itu berarti seluruh sisi harta dia ambil. Nah, itu secara bahasa dikatakan al-ihatah. Secara istilah al-irthu bila taqdirin muayyan. Warisan tanpa ada ukuran, atau mewarisi tanpa ada ukuran yang tertentu. Beda dengan ashabul furud ya, ada setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, kemudian berapa? 1/6. Sebentar nakku ya, ada pengumuman pula itu dari tetangga kita kayaknya.
ya pengumuman dari masjid sebelah ya, masjid depan itu ya. Kita ulangi, istilahan huwa al-irtsu bila taqdirin muayyan, mewarisi harta pusaka tanpa ada ukuran yang tertentu ya. Yang maksud di sini ukuran tertentu itu sebagaimana yang dalam Ashabul Furud ada setengah, seperempat, seperdelapan, ya, kemudian sepertiga, 2/3, 1/6. Ya, itu jangan lupa nakku ya. Adapun mereka enggak ada ukuran berapa sisa, diambil semua gitu ya. Kemudian anna sahibal asabah ya. Ayat tariqatul irsi fit ta'sib, metode pewarisan di dalam masalah ta'sib ini ya. Anna sahibal asabah ya'khudhu kullal mali idza infarada. Ini yang pertama, ingat ya anakku, bahwasanya ahli waris yang menjadi asabah mengambil seluruh harta apabila dia menyendiri. Contoh misalnya anak laki-laki sendirian, untuk dialah semua harta itu. Karena kalau 2 orang dia, memang untuk mereka harta itu semua, tapi kan bagi 2. Ya, berarti enggak seluruhnya harta untuk pribadi, berarti bagi 2 dia. Nah, ini enggak, kalau dia sendirian dia ambil seluruh harta. Yang kedua, au ya'khudul baqi ba'da qismatil furudi ala ashabiha, atau mengambil sisa setelah dibagikan ya ahli waris yang mendapatkan ukuran tertentu. Misalnya seseorang meninggalkan ahli waris, 1 sebagai asabah, 1 sebagai ashabul furud. Ya. Seperti kasus misalnya seorang suami meninggal, istri ahli warisnya istri dan anak laki-laki. Di sini ya tentu ya istri diberikan dulu haknya, sisanya untuk anak laki-laki. Ini maksudnya ini. Yang berikutnya, au la ya'khudhu syai'an idza lam yabqa syai' ba'da qismatil mal ala ashabil furud. Ya. Dia tidak mengambil sesuatu apapun apabila tidak sisa sedikit pun setelah harta dibagikan kepada kepada ahli waris yang mendapatkan ukuran tertentu. Pernah kita bahas itu. Ya. Ada yang mendapatkan setengah, ahli waris yang lain dapatkan setengah, kemudian ada yang jadi asabah. Ya, setengah tambah setengah udah 1, enggak ada lagi sisa. Ya, dia enggak dapat apa-apa, kan begitu. Ya. Baik. Kemudian aqsamul asabah. Jenis-jenis asabah ini penting ya, agar kita tahu siapa sih asabah itu. Kalau ashabul furud kan sudah selesai kita bahas. Sekarang aqsamul asabah. Tanqasimul asabah ila 3 aqsam. Asabah terbagi kepada 3 bagian. Ya. Asabah terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama asabah bin nafsi, yang kedua asabah bil ghairi, yang ketiga asabah ma'al ghair. Asabah bin nafsi ini istilah ya, secara sendirian, asabah dengan selainnya, asabah bersama selainnya. Nomor 1 dan nomor 2 ya, ini adalah campuran antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Adapun nomor 3 ini adalah campuran antara sesama ahli waris yang perempuan saja. Nanti kita lihat penjelasannya. Ya, enggak maksud Ustaz yang di sini asabah bin nafsi itu sendirian hanya laki-laki. Nomor 2 adalah campuran laki-laki dan perempuan. Nomor 3 perempuan-perempuan. Paham ya? Oke, kita bahas. Awalan asabah bin nafsi. Kenapa dikatakan asabah bin nafs? Wa ma'naha, artinya annal waritha yarithu bi nafsihi wa la yahtaju ila syakhsin akhara yata'assab ma'ahu,
bahwasanya ahli waris mewarisi secara sendirian dan dia tidak membutuhkan orang lain untuk menjadi asobah bersamanya. Paham? Ya, bahwasanya ahli waris mewarisi secara sendirian dan dia tidak membutuhkan ahli waris yang lain atau orang lain untuk menjadi asobah bersamanya. Lalu kita lihat di bawahnya, wal warithuna asabah bin nafsi, dan ahli waris yang menjadi asabah secara sendirian adalah, perhatikan, al mu'tiq wal mu'tiqah, laki-laki yang membebaskan budak dan perempuan yang membebaskan budak. Wa kullu dzakarin la tadkhul fi nisbatihi ilal mait unsa. Ya, dan seluruh ahli waris yang tidak, ya, tadkhul fi nisbatihi, yang tidak masuk kepada kepadanya, ya, ke arah mait itu perempuan. Ya, artinya adalah seluruhnya adalah ahli waris jalur laki-laki yang tidak diselingi oleh perempuan, yang tidak ada padanya perempuan. Wahum jami'ul warithina minar rijal. Lalu dijelaskan, poin yang di atas itu dijelaskannya, mereka adalah seluruh ahli waris laki-laki. Wal mu'tiqah, ya, kemudian mu'tiqah, karena mu'tiq kan laki-laki juga itu, yang disebutkan mu'tiqah perempuan, wanita yang membebaskan budak. Illa, lalu disebutkan illa az-zauj, illa az-zauj, kecuali suami. Wal ikhwah li dan saudara laki-laki seibu, karena itu sudah melalui jalur perempuan, ini masuk ini tadi. Wa kullu dzakar la tadkhul fi nisbati ilal mait unsa, ya kan? Sedangkan ikhwah li kan melalui ibu, itu udah melalui perempuan, dia bukan lagi melalui ayah. Jadi ini maksudnya, ya. Nah, ini laki-laki Ustaz, zaud. Ya, tetapi dia bukan asabah binafs. Dia nanti ashabul furud ini kan, dia mendapatkan setengah atau seperempat. Mu'tiqah, di sini disebutkan mu'tiqah karena untuk mengeluarkan dia dari dia harus disebutkan karena mu'tiq, ya, dimasukkan ke dalam ahli waris yang laki-laki. Adapun mu'tiqah perempuan. Lalu penjelasannya, faminal furu' al-ibn wa ibn al-ibn. Di antara keturunan, ya, dan dari keturunan adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Dan terus, ya, al-ibn, ibn al-ibn, ibn al-ibn, ibn, gitu terus, ya. Yang jelas ini dari keturunan. Wa minal usul, dari garis keturunan yang atas, al-ab wal jad, ayah dan kakek, dan terus ke atas, wa in ala, ya, jalur laki-laki ini, ya. Tidak ada ibu di sini atau melewati perempuan, enggak ada. Lalu ini dari furu' usul hawasi. Wa minal hawasi, dan dari sayap, maksudnya adalah dari sisi kanan kiri, al-akh syakik, saudara kandung, wal akh li'ab, saudara seayah. Itu saja. Wah, dari kalangan saudara. Baru anak mereka, anak ini dan anak ini. Ibnul akh syakik, itu pun harus laki-laki, ya. Anak laki-laki dari saudara kandung. Wa ibnul akh li'ab, anak laki-laki dari saudara seayah. Kemudian al-am syakik wal am li'ab, itu saja, ya. Wal am syakik wal am li'ab, ya. Paman kandung berarti dia dengan ayah kita seayah seibu. Wal am li'ab berarti dia dengan ayah kita seayah saja tanpa seibu, gitu, ya. Kemudian anak mereka, wa ibnul am syaqiq, anak dari paman kandung, wa ibnul am li'ab, anak dari paman saudara seayah orang ayah kita. Pahamin, ya, bahasa-bahasa seperti ini, ya. Ibnul am li'ab, ibnul am li syaqiq, wal am li'ab, dan gitu, ya.
Kemudian masuk al-mu'tiq wal mu'tiqah. Laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak. Artinya dia mewarisi nanti salah satu ahli waris dari budak yang dia merdekakan itu. Faidah. Ada faedah di sini, kullul warithina asabah. Seluruh ahli waris yang menjadi asabah nasabiyah. Itu berkaitan dengan garis keturunan. Illa al-mu'tiq wal mu'tiqah, kecuali mu'tiq dan mu'tiqah, ya, orang-orang yang membebaskan budak-budaknya baik laki-laki atau perempuan, maka mereka ini asabah sababiyah, menjadi asabah karena sebab. Sebabnya apa? Sebab memerdekakan. Ya, kalau ini kalau pitarkan keturunan semua ini. Ada saudara berkaitan dengan darah semua ini, anak, ayah, apalagi nih, paman, ya. Paman, ya itu dia, dan anak-anak paman yang berkaitan dengan darah itu persaudaraan, ya. Ibaratnya tadi kalau marga, ini satu marga semua ini, ya. Kalau dia tarigan, ini anaknya tarigan, cucunya tarigan juga, kakeknya ayah tarigan, ini kakek tarigan juga, begitu juga ini, ya. Saudara kandung ya tarigan, ya gitu kira-kira ini berarti semua tarigan grup. Gitu kira-kira anakku, biar paham Mas Ustaz. Oke, itu pun enggak paham juga ya kan. Mithalu matat imra'ah, contoh, tolonglah jangan tidur ya. Bangunlah kalian anakku. Mithalu matat imra'atun an wa ukh syaqiq wa am syaqiq wa ukht syaqiqah wa am syaqiq. Contohnya, seseorang wafat meninggalkan atau ahli warisnya seorang ibu, seorang saudari kandung, dan seorang paman kandung, ya. Sepertiga. Syarat-syaratnya harus kembalikan lagi semalam, ya. Sepertiga kan kalau ibu ini, kalau enggak sepertiga seperenam, gitu. Kemudian atau ya sepertiga kalau dia masalah umariyah, ya. Masalah umariyah itu harus berkaitan dengan sepertiga. Baki dari sulus, ya. Sulusul baki. Kemudian ukhtus syaqiq dapat setengah. Ya, ini juga sudah selesai kita pembicaraannya. Kemudian am syaqiq, dia masuk di sini enggak? Mana am syaqiq? Ada. Nih, dia adalah asabah sisa. Setengah, sepertiga, ya kan? Ini kan berapa ini? 2/3 kayaknya, ya. 2/3, berarti sepertiga lagi sisanya lah untuk paman. Asabah. Artinya dia enggak perlu hitung lagi. Berapa untuk kalian ini? Berapa untuk ini? Udah, sisanya berapa? Udah untuk semua. Kira-kira gitu. Maka dikatakan ihatah. Dia ambil semuanya, kelilinginya semua. Dia keliling-keliling ngambil hak. Ya? Inilah yang disebut dengan asabah bin nafsi. Tak butuh bantuan dia. Ya? Dia berdiri sendiri, maka di pembahasan dia yang terkuat dulu, asabah bin nafs. Itulah anak laki-laki segala macam. Itu makanya anak laki-laki ini penting. Ya? Yang kedua, asabah bil ghair. Asabah dengan selainnya, berarti dia butuh bantuan. Ya? Wa ma'naha, artinya annal unsa, langsung disebutkan pun di sini. Annal unsa tata'assabu bi ghairiha la bi mufradiha. Bahwasanya ahli waris perempuan menjadi asabah dengan selain dirinya, tidak secara sendirian. Sendirian dia enggak bisa. Bisanya dia dapat setengah atau 2/3, ya. Tapi kalau untuk menjadi asabah, dia akan mendapatkan hak tanpa tertentu dengan syarat butuh bantuan dari ahli waris asabah bin nafsi itu. Lalu disebutkan sini rinciannya, wal warithuna asabah bil ghairi kattali. Dan ahli waris yang menjadi asabah dengan selainnya urutannya seperti berikut. Al bintu fa aktsar, al ibn fa aktsar. Jadi apa dia? Setara. Anak perempuan satu atau lebih dengan anak laki-laki satu atau lebih. Nah, jadi dia berkaitan dengan arah, ya, kekuatannya sama, ya. Bintul ibn fa aktsar, ibn al ibn fa aktsar, ya. Cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki itu, ya, dengan
anak laki-laki cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang menjadi asabah itu ya perempuan-perempuannya. Yang laki-lakinya itulah yang menjadikan mereka asabah. Au man huwa anzal minha, atau yang lebih di bawah kedudukannya, in ihtajat ilaiha, apabila anak cucu perempuan ini membutuhkannya. Karena terkadang dia nanti mahjub, apalagi misalnya contoh kasus ahli warisnya anak perempuan 2 orang, ya kan, dia mendapat 2/3, cucu perempuan ini tertutupi, nggak dapat apa-apa dia, ya. Tapi kalau ada cicit lagi, cicit ini misalnya ibn kan masih setara dia, yang di bawah dia ini maksudnya cicit, ibn, jadi asabah lah mereka, mendapatkan sisa harta, ya. Tanpa itu ini nggak dapat, cucu perempuan dari anak laki-laki tak dapat. Al-ukhtu syakik ini menjadi asabah bil ghair itu fa aktsar, yang menjadikan asabah di siapa? Al-akh syakik. Al-ukhtu li'ab yang menjadikan asabah di siapa? Al-akh li'ab. Jadi dia adalah berkaitan dengan kalau sesama mereka saudara kandung kan gitu. Kalau berkaitan dengan ahli waris ya lihat kesamaan dia dengan ayah ibunya. Kalau sesama mereka saudara kandung ini kan, ukhtu syakik kita dan akh syakik, berarti mereka ini saudara kandung, ayah dan ibu mereka sama. Dengan kita ayahnya saja sama gitu. Begitu juga ini. Al-ukhtu li'ab enggak, kalau ini ayah dan ibu kita sama, ya. Al-ukhtu li'ab, al-akh li'ab. Gitu ya. Ini mereka berdua adalah kandung, tetapi ke arah kita saudara seayah. Paham? Lalu ada catatan fil asabah bil ghair faqat, yang berkaitan dengan asabah dengan selainnya saja. Yuhsabu dzakar bisnain, dihitung bagian laki-laki itu 2, sedangkan perempuan itu 1. Jadi kalau ada harta 3, 2-nya untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Gitu dia. Paham? Dan ini tidak berlaku untuk ini tadi al-ukh li ini enggak berlaku di sini, ya. Ya, ini tidak berlaku di sini, ya. Ini baik laki-laki perempuan dihitung 1. Kalau ini enggak, perempuan dapat 1, laki-laki 2, ya. Kemudian contoh matat an ibn wa bin, seseorang meninggal, mata an ibn, seorang meninggal ahli warisnya ibn dan bin. Ibn kan asabah bin nafsi, tapi ada bintu di sini. Dialah yang menjadi asabah bil ghair ini. Jadi ini asabah bil ghair di sini ada arahnya kepada anak perempuan, bukan kan anak laki-laki, karena anak laki-laki adalah dia asabah bin nafsi. Ya, cuma dia menjadikan bintu itu menjadi asabah bil ghair, ya. Di sini kasusnya anak laki-laki dapat 2, nanti sini anak perempuan dapat 1. Yang ketiga, al-asabah ma'al ghair, bersama selainnya, bersama dia, dikatakan bersama, ya, karena sebetulnya mereka sama, bersama. Tidak ada yang menjadikan mereka lebih. Kalau laki-laki kan dapatkan 2, ini 1, perempuan 1. Wa ma'naha, ini dia langsung dijelaskan, annal ukhta syaqiq aw li'ab tata'assab ma ghairiha minal banat, bahwasanya saudari kandung atau saudari seayah menjadi asabah bersama selain mereka ini dari kalangan putri, dari kalangan anak-anak perempuan, ya. Contoh, wal warithuna asabah mal ghair, ahli waris yang menjadi asabah bersama selainnya, al ukhtu syaqiq fa aksar ma'al binti atau bintil ibn. Dah, harus laki-laki, ya, enggak boleh di sini bintil, enggak bisa. Jalur perempuan enggak dapat, mahjub, ya. Saudara kandung menjadi asabah, dia ngambil sisa, ya, apabila ada hawa ahli waris di situ bin atau bintul ibn. Begitu juga saudara kandung, saudara seayah menjadi asabah, mengambil sisa kalau di dalam ahli waris itu ada anak perempuan, ya, atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat enggak ada ahli waris yang laki-laki yang kandung. Ya, yang ahli waris yang lebih dekat dari mereka ini, yang menjadi asabah bin nafsi. Kalau kasusnya seperti ini, mereka dapat mendapatkan sisa. Dan ini kita sudah bahas, al ukhtu syaqiqah dan ukhtu li'ab sudah kita bahas. Murojaah lagi kapan dia menjadi asabah, ya, syarat-syaratnya apa.
Lalu dijelaskan wa tariqatu irsihim annahum, dan bahwasanya tariqah, ya, metode, ya, waris mereka itu, bahwasanya mereka itu apa? Ya'khuduna kullal mali indal infirad. Mereka mengambil seluruh harta tatkala sendirian. Ya, kalau sendirian dia ya untuk dia sisanya. Tapi kalau lebih dari satu kan sisanya itu mereka bagi. Ya, itu maksudnya. Baginya bagaimana? Ya sama-sama bagi rata, ya, karena sama-sama perempuan. Au ya'khuduna al-baqi ba'da qismatil furud ala ashabiha. Atau dia ambil sisa setelah dibagikan, ya, hak-hak ahli waris yang mendapatkan ukuran tertentu. Kan bisa saja enggak mereka berdua yang menjadi ahli waris. Misalnya ukhtus syakik wa bint. Kan terkadang kan enggak seperti ini. Ya, bisa jadi yang lain, atau misalnya sini ada zaud atau zaujah misalnya. Tentu sisanya makin sedikit. Nah, itulah kalau ada sisa diambilnya. Karena berkata nomor 3 ini, au la ya'khudunal baqi, atau dia tidak mengambil au la ya'khuduna syai'an idza lam yabqa syai' ba'da qismatil mal ala ashabil furud, atau mereka ini tidak mengambil apa-apa, ya, apabila tidak ada sisa setelah dibagikan harta itu kepada pemilik warisan atau ahli waris yang mendapatkan ukuran tertentu. Setelah dibagi-bagi ini kepada si fulan ini enggak ada sisanya, ya, sisanya apa mau diambil, kan gitu ya. Memang dia termasuk ashabah ahli waris, seharusnya dia mendapatkan hak tapi enggak dapat apa-apa, gitu. Kalau gitu kasihanlah Ustaz. Itu nanti kebijakan masing-masing ahli waris, tah berikan hadiah. Dia adalah bagian dari ahli waris, enggak terhalang. Tapi setelah dibagikan bagian ahli waris, dia malah enggak dapat apa-apa karena enggak ada sisa. Jadi kesimpulannya gimana? Itu kembali kepada ahli waris yang lain. Kalau mau mereka berikan sekedar hadiah, diberikan. Kalau enggak ada masalah. Kenapa? Hak dia memang enggak ada. Kenapa? Hak dia itu kosong, enggak ada setelah dibagi-bagi. Kan gitu ya, enggak ada lagi kan gitu. Maka asabah ini juga bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah asabah binafsi. Dia enggak ada sisa, enggak ada istilahnya, enggak dapat apa-apa. Sama dengan asabah ma'al ghair. Enggak ada istilah mereka enggak dapat bagian. Bil ghair maksud Ustaz. Enggak ada istilah mereka enggak mendapatkan bagian. Harus pasti dapat. Ya? Kalau ma'al ghair itu bisa jadi dia dapat, bisa enggak. Ya. Oke, contoh kasus. Contoh kasusnya matat an zaujin wa bin wa ukht syakik. Seseorang wafat, ahli warisnya suami, ada anak perempuan, ada saudari perempuan, ukhti syakikah. Suami dapat 1/4 karena ada anak. Anak dapat setengah karena sendirian, enggak ada saudara yang menjadikan asabah. Kalau gitu ukhtu syakik, dia lihat kemari kaitannya. Oh, dia asabah. Setengah tambah 1/4 masih ada sisa, sisanya untuk dia. Gitu. Paham ya? Taib. Ustaz menasihatkan kita sampai halaman berapa ini? Halaman 38. 38. Aku tolong dibaca lagi dari awal, ya. Baca kemarin, ulangan kemarin. Nah, nanti soal yang perbaikan, ya, Ustaz lemparkan lagi ke grup. Kalau masih ada yang perbaikan, ya, nanti soalnya kalian kerjakan di poin yang kalian salah saja. Yang benar enggak usah lagi dikerjakan. Bagi yang remedial, ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini nakku, ya. Ustaz nasihatkan untuk terus bersabar, belajar, ya. Masa depan ini Allah memang yang menentukan, kemudian usaha kita bersama, ya. Dari sekaranglah terus menuntut ilmu ini sendiri sudah dapat pahala, ya. Kita akan mencari pahalanya di dunia ini, ya. Baik, demikian wasallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.